Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah permodelan papan reklame, ya. Jadi menggunakan single kolom yang menggunakan restraint jepit, ya. Karena sistem struktur seperti ini lebih tepat jika menggunakan konsep cantilever, sehingga restraintnya harus jepit, ya, sehingga akan ada momen yang disalurkan ke pondasi, ya, dan pondasinya harus kita cek betul-betul terhadap momen yang disalurkan oleh konstruksi papan reklame ini. Jadi tidak sama dengan papan reklame yang menggunakan kaki lebih banyak, ya, dan juga ada yang membentuk seperti portal seperti itu. Maka dengan seperti ini akan lebih besar momen yang disalurkan ke pondasi, dan tentunya syarat dari nilai R itu berbeda, ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem cantilever, nilai R-nya bisa saja 3, ya. Silakan dicek di SNI gempa, ya. Dan juga syarat lanjutannya harus kita gunakan yang untuk cantilever, yaitu L per 150. Nah, di sini kita kontrol, ya, dengan efek cantilever pada gaya angin ini paling dominan. Kita lihat di sini satunya menjadi Newton milimeter. Kita klik kanan. Nah, di sini ada 52. Sementara tinggi di papan reklame ini adalah 10 meter, ya. Jadi dengan ketinggian itu, syarat dari deformasi itu adalah sebesar 66,67 mili. Nah, ini berarti permodelan yang sudah dibuat ini sudah memenuhi syarat, ya, dan besar sekali memang ukuran kolom single kolom yang harus dipakai, ya. Jadi bukan ukuran yang biasa seperti itu, ya, karena 16 inch itu udah 400 setara dengan 400 mili hanya untuk sebuah papan reklame yang menjadi dudukan dari papan iklan seperti itu, ya. Dan karena syarat landutan tadi yang memang nilainya kecil, ya, maka memang harus kita penuhi agar jangan sampai papan reklame ini mengalami kegagalan pada saat menerima beban angin. Oke. Sedikit saya sharing mengenai permodelan papan reklame. Dan sekarang kita akan mendesain ke pondasinya aja, ya. Saya gunakan di sini satuannya ton meter display scroll table, ya. Saya akan munculkan join output, ya. Nah, ini saya pilih yang reaction aja dan saya pilih kombinasi pondasi. Oke. Ya, oke. Dan klik oke. Oke, seperti ini, ya. Saya akan export ke Excel. Oke. Ya, sudah selesai exportnya. Dan saya lihat dulu kombinasi pondasi yang dipakai itu apa saja, apakah sudah masuk di dalamnya akibat angin. Ini akibat gempa, ya. Kalau akibat gempa kita lihat dulu, ya. Dampak dari beban angin pada konstruksi baja itu lebih besar daripada gempa, ya. Nah, ini saya akan tambahkan dulu kombinasi untuk pondasi akibat dorongan angin. Oke, saya akan tambahkan add copy of combo P10
Saya akan tambahkan akibat angin dengan nilai sebesar 1,3. Klik add, dan saya akan tambahkan lagi W11 tapi dengan arah yang sebaliknya, minus 1,3. Oke. Ya, sekarang kita akan pastikan kombinasi tadi di input dalam proses analisis deflection dan string. Kita lihat di sini ya, P10 P11 sudah ada di kanan, berarti sudah akan apa yang akan digunakan sebagai kombinasi untuk menganalisis kekuatan struktur. Lalu kita reanalisis. Yang Excel yang sebelumnya akan saya tutup dulu. Kita akan menggunakan spreadsheet fondasi tapak yang sudah kami kembangkan ya. Di sini mengacu kepada peraturan pembadan minimum dan SNI gempa 2019 ya, dan beton ya, beton yang terbaru ya tahun 2019. Nah, kita akan cross check dengan reaksi pada permodelan ini. Beton meter, langsung aja display salt table reaction. Kita lihat kombinasi yang di oke ya, oke. Ini akan kita ekspor ke Excel. Nah, ini dia. Nah, kombinasi ini akan kita pakai. Jadi kita akan lihat mana yang paling besar dari reaction yang terjadi. Auto filter, kita akan lihat untuk M1 momen arah sumbu X, kita lihat yang terbesar adalah minus 11,44948, sementara yang yang positifnya 11,51372 momen 1 ya, momen arah sumbu X, dan ini momen arah momen Y ya, MY. Ini yang terbesar hanya 3, ya. Jadi yang MX ini lebih besar efeknya ya, sampai 11,51372. Nah, kalau kita tadi ingat ya, P10 ini tadi adalah akibat adanya dorongan angin ya, dan efek dari kombinasi gempa itu tidak memberikan momen pada support yang besar ya, jadi malah akibat angin seperti itu. Kemudian kita lihat gaya aksialnya, kita ambil dari F3 atau FZ ya. Di sini paling besar 1,7532, di sini ada 1,7587. Oke. Kita langsung saja masuk ke dalam perhitungan Excel. Nah, di sini Excel ini ya hanya beberapa kami kunci sehingga data-data yang bisa diinput untuk data-data yang ada di sel berwarna kuning saja. Ya, maka di sini kita akan klik sel berwarna kuning. Kita lihat di sini F3, kita ambil yang paling besar. Ya. 1,7587, saya ambil 1,76. Dan kemudian kita lihat di sini, saya kembalikan. Kita lihat M11 ya. Yang paling besar adalah 1,51372. Jadi saya ambil 1,514. Oke, 1,514. Cukup besar. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi daya dukung tanah. Kalau menggunakan fondasi tapak ya. Nah, ini tentunya harus kita hitung terlebih dahulu dari data tanah yang dimiliki ya. Dan kalau kita lihat dari nilai P-nya ya, sebetulnya ini sangat kecil ya, reaksi yang ada dari P, tapi nilai momennya ini yang sangat besar. Jadi ini harus kita perhatikan sekali ya. Oke, kita akan lihat langsung ke bawah.
kita gunakan K250 dengan berat jenis baja beton dengan mutu baja tulangan saya ambil yang 420, dan kita akan lihat di sini ya, lebar pondasi, luas pondasi tapak perlu dia hanya sebesar ini sebetulnya. Jadi dari nilai P itu dibagi dengan daya dukungnya itu sangat kecil kebutuhan luasan pondasi tapaknya ya. Maka di sini kalau diambil 0,6 ya, sebetulnya dia hanya butuh panjang sebesar 0,09777 meter. Ini karena dari gaya reaksi yang terjadi ya. Nah ini saya ambil di sini 0,5 gitu ya. Nah, dia akan berubah sendiri di sini, dan kita tentukan tebal pondasi tapak rencana dan slab betonnya. Dan di sini kita perkirakan tertanam berapa dalam pondasi kita itu, dan juga berat jenis tanah urugan yang akan dipakai. Di sini adalah ukuran kolomnya. Nah, kalau misalnya 16 in kayak tadi itu 400, maka kita harus persiapkan lebar tambahan base plate untuk posisi angkur. Ya, jadi tidak boleh mepet ya. Harus kita siapkan space. Jadi kalau misalnya 400 itu harus kita tambah dengan sisi dalam angkur dan sisi luar angkur itu tidak boleh terlalu mepet ya, supaya mudah dikerjakan atau dipasang. Sehingga kita harus kalikan dengan ya sederhananya 3 kali diameter angkur kali 2 ada kiri kanan ya. 2 dan 2 angkur, jadi dikali 2 lagi dikali dengan 25, 700. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita cek ke bawah. Dan di sini program atau aplikasi Excel ini langsung mengkoreksi jadi ukuran yang baik, yang tepat adalah 900. Mengapa demikian? Karena ukuran kolom pedestalan cukup besar gitu. Jadi ukuran yang kita peroleh di sini ini sangat kecil ya, kurang dari ukuran kolomnya. Maka di aplikasi ini dia akan melakukan koreksi seperti itu. Oke, dia akan koreksi, kemudian dia ukuran kolomnya dipakai lagi, ditulis ya. Nah, di sini terlihat grafiknya sampai tidak terlihat potongan pondasinya. Kenapa? Karena grafiknya akibat momen tadi sangat besar. Ya, ini mengalami gaya angkat yang sangat besar ini. Dan di sini dimintakan perbesar lebar dari pondasi. Ya, ini tekanan di sisi kanan itu sangat besar sampai mencapai 158,92 ton per meter persegi. Sementara tanahnya hanya mendukung 30 ton per meter persegi. Jadi wow, luar biasa ya. Sehingga akan grafiknya seperti ini ya. Ini bisa dikatakan bahwa pondasi, kalau menggunakan pondasi tapak dengan ukuran 900 pasti mengalami fail gitu. Ya, pasti mengalami fail. Oke, nah di sini akhirnya tidak diperoleh ya perhitungan cek ketebalannya karena masih kurang ya, dan sebagainya, dan juga sketsa penulangannya ini masih belum berhasil ya. Nah, oke, saya akan perbesar ukuran pondasi tapaknya. Saya akan besarkan jadi 1,5 meter. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini akan terjadi koreksi, panjangnya tetap 1,5 tapi lebarnya harus 900. Oke, kita lihat, scroll ke bawah. Nah, sekarang mulai tergambar, terlihat. Nah, ini adalah garis putus-putus, ini adalah garis critical geser yang terjadi pada pondasi tapak ya. Dan kita lihat lagi, scroll ke bawah, ketebalan 200 ya. Ini dia, kita input tadi di atas, tebalnya 200, ini 0,2 meter. Dan kita lihat lagi ke bawah. Oke, jadi dia menggunakan nilai BO yang berbeda karena garis critical dia tepat di pinggir pondasi tapak karena ukurannya yang kecil tadi ya. Oke, nah ini kita lanjut.
Dan dari hasil perhitungan, nah diperoleh D13 jarak 150 dengan sketsa penulangan seperti ini. Ya. Nah, oke. Demikian jadi penggunaan aplikasi baru ini ya. Nah, aplikasi ini silakan jika tertarik silakan hubungi ke nomor kami ya. Dan jika tertarik untuk melakukan pengembangan atau perubahan seperti di sisi kopnya ingin diganti seperti itu, juga dapat dikonsultasikan dengan kami dari tim CLTC. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.